Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Cahyani Asra dengan NPM 1212-020020 dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menerangkan materi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan dosen pengampu Muhammad Faisal. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Kebetulan NPM saya itu genap, jadi saya menggunakan data Kesal. Di sini diminta untuk melakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel dan jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Kita langsung buka SPSS-nya. Baik, sudah terlihat. Kita langsung buka datanya. Sebentar ya teman-teman. Loading. Di sini tadi kita pakai data yang Kesal karena NPM saya itu genap. Sebentar ya teman-teman. Semester 3. Ini ya. Kita open. Sebentar ya. Ini emang agak loading, agak berat. Oke, ini kita okein aja. Oke, ini datanya sudah terlihat. Sebentar, saya ganti share screen. Ini ya, datanya sudah terlihat. Lalu langkah pertama kita masuk ke menu analyze, terus kita pilih yang deskriptif statistik dan kita pilih yang frequency. Di sini kita pilih 3 variabel. Sudah seperti ini. Kita langsung ke menu statistik. Untuk central tendensi, ukuran pemusatan data, kita checklist yang min, median, modus. Yang kita di sini kan ingin mencari nilai persentil. Jadi kita isi persentil value-nya di sini. Jadi kita sudah checklist yang kuartil sama cut points-nya. Untuk persentil di sini kita mau mencari persentil 10. Lalu persentil 30, lalu persentil 80, persentil 25, persentil berapa lagi? 50, lalu persentil 75.
Oh, salah, 75. Oke. Sudah seperti ini, kita klik continue, kita klik OK. Di sini sudah ada hasil outputnya. Sebentar saya ganti share. Di sini sudah ada hasil outputnya pada tabel statistik. Terlihat ya, di sini untuk jumlah sampel dari masing-masing variabel itu ada 196 dan misinya di sini 0, artinya tidak ada data yang terlewat. Jadi terhitung semua data yang kita ambil dari 3 variabel ini. Lalu untuk nilai rata-ratanya variabel salary itu ada 1296,23, yang PC salary 13,52, yang sales nilainya sekian, seperti yang terlihat di layar. Lalu ada nilai tengah median untuk variabel salary, nilainya 1043,00, yang PC salary 9,00, yang sales 3693,34, sekian. Lalu untuk modus, nilai yang paling banyak keluar ya. Untuk yang variabel salary itu, nilai yang paling banyak keluar itu ternyata angka 441. Seperti itu. Lalu, tadi di sini, kita kan mau mencari persentil 10, 30, 80. Jadi kalau di statistik deskriptif yang frekuensi ini, persentil 10 itu sama dengan desil 1. Lalu persentil 30 sama dengan desil 3. Lalu persentil 80 sama dengan desil 8. Jadi di sini nilai persentil 10 sama dengan D1 yaitu 523,50 untuk yang variabel salary. Lalu untuk yang lalu untuk yang persentil 30 desil 3, nilai variabel salary-nya itu 797,10. Lalu persentil 80 sama dengan desil 8, nilai untuk PC salary-nya itu, untuk variabel PC salary-nya itu 23,00. Dan di sini semua ada pecahan dari hasil output dari masing-masing variabel di sini. Jumlahnya juga ada 196 sesuai dengan tabel di tabel pertama, tabel statistik ini. Seperti itu. Jadi jumlah sampelnya itu semua terhitung dan tidak ada yang terlewat. Lalu kita ingin mencari statistik deskriptif yang deskriptif ya. Kita ke sini lagi, ke SPSS-nya. Lalu langkah pertama yang kita ambil untuk yang deskriptif, kita pilih analyze, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih yang deskriptif. Oke, di sini kita masukin 3 variabel. Sudah masuk 3 variabel, kita langsung oke. Di sini sudah ada hasil outputnya. Saya ganti share. Baik, di sini jumlah sampel dari masing-masing variabel masih sama, 196 karena kita menggunakan data yang sama, yaitu data Keosal. Lalu di sini yang membedakan itu terdapat nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-ratanya. Di sini nilai minimumnya itu untuk yang variabel salary itu 223, nilai maksimumnya itu 14.822, lalu nilai rata-ratanya 1.296,23 dan nilai standar deviasinya 1.411,332. Begitupun dengan variabel PC salary dan sales, semua nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya, dan juga nilai standar deviasinya sudah terlihat di hasil output deskriptif ini.
Tadi untuk hasil output frekuensi sudah kita bahas. Lalu untuk yang hasil output deskriptif juga kita sudah bahas. Sekarang kita lanjut untuk ke soal kedua. Di sini soal kedua yang A, lakukan pengujian one sample t-test. Di sini berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 tersebut. Di sini ada hipotesisnya. H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Selain ada hipotesis ini, juga ada kriteria yang harus diikuti untuk melakukan ujian sampel t-test ini, tapi kita sampaikan setelah nanti hasil outputnya keluar. Di sini petunjuknya kita menggunakan data latihan one sample t-test untuk menyelesaikan soal A. Sekarang kita kembali ke SPSS-nya, kita buka yang one sample t-test. Kita lihat, di pertemuan berapa ya? Pertemuan 4 ya. Di pertemuan 4, sebentar ya teman-teman. Pertemuan 4. One sample t-test. Kita buka. Oke. Di sini sudah terlihat datanya. Ini untuk desimalnya kita nolin aja teman-teman. Oke, langkah pertama yang kita ambil yaitu kita ke menu analyze. Lalu kita pilih yang compare means, kita pilih yang one sample t-test. Ini variabel berat badannya pindahin ke tes variabel dan tes value-nya kita isi 55 karena tadi nilai rata-rata mahasiswanya itu 55, lalu kita oke. Baik, di sini sudah ada output-nya. Di sini output-nya. Untuk tabel pertama, tabel one sample statistik, di sini ada jumlah sampel dari variabel berat badan, itu jumlah sampel ada 10 orang, lalu nilai rata-ratanya itu 59,00 dan nilai standar deviasinya itu 7,379. Lalu tabel kedua ada tabel one sample test. Nah, kriteria untuk bisa melakukan uji one sample t-test ini ialah jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai rata-rata mahasiswa FEB sama dengan 55. Namun jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka nilai rata-rata tidak sama dengan nilai acuan atau nilai rata-rata mahasiswa FEB tidak sama dengan 55. Itu untuk hipotesisnya tadi, beserta kriterianya. Sekarang kita lihat. Di sini nilai sig-nya itu 0,121. Jadi 0,121 ini lebih kecil dari 0,05. Yang berarti HA diterima dan HO ditolak. Yang dimana HA merupakan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan dan HO rata-rata sama dengan nilai acuan. Jadi kesimpulannya atau hipotesis akhirnya dari penelitian ini
Nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB tidak sama dengan 55 karena mungkin saja peneliti itu mengambil datanya secara random atau acak, tidak terarah. Jadi mahasiswa yang memiliki berat badan 55 itu jumlahnya lebih sedikit ketimbang mahasiswa yang beratnya itu tidak sama dengan 55. Jadi menyebabkan hasil analisis kita itu menjadi rata-ratanya tidak sama dengan 50-an, seperti itu untuk yang mencontoh tes. Sekarang kita lihat lagi soal selanjutnya. Di sini lakukan pengujian independen test. Soalnya dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Ada hipotesisnya juga, di sini hipotesis varian signifikan F, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki variansi yang sama, H1 sama dengan kedua kelompok memiliki variansi yang berbeda. Lalu untuk hipotesis signifikansi T-nya, H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, dan H1 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Petunjuknya, di sini kita menggunakan data latihan independent test. Sekarang kita langsung ke SPSS-nya. Kita buka yang independent test. Ini. Oke. Di sini sudah terlihat. Ini seperti biasa desimalnya kita nolin aja. Oke. Kita bisa ubah value-nya dulu. Di sini. Kita ubah dulu aja. Untuk yang kelompok 1 itu mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Yang kedua itu mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum, mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke data view. Oke. Di data view kita pilih yang menu analyze, lalu pilih compare means, dan kita pilih independent test. Untuk yang variabel kelompok pindahin, untuk yang variabel nilai pindahin ke kelas variabel, kelompok pindahin ke grup variabel. Di sini define groupnya kita isi tadi grup 1 itu yang rajin mengikuti praktikum sama yang tidak rajin mengikuti praktikum. Kita pilih oke. Baik, ini sudah ada hasil outputnya. Di sini untuk tabel yang pertama ada tabel grup statistik.
untuk jumlah sampel variabel mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum statistik dengan rajin, jumlah sampelnya sama-sama 15 orang. Lalu nilai rata-ratanya di sini untuk yang kelompok 1 82,27, kelompok 2 88,60, nilai standar deviasinya yang pertama 7,658, yang kedua 6,623. Dilihat secara deskriptif nilai rata-rata yang berbeda dari yang mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan rajin sama mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan rajin. Sekarang kita lihat tabel independent sample test-nya. Nilai sig yang ada di equality of variance sebesar 0,585. Nah, 0,585 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ternyata 0,582 ini lebih besar dari 0,05. Nah, kalau lebih besar, tandanya kelompok 1 dan 2 memiliki varian data yang sama. Jadi, HO diterima dan HI ditolak. Yang dimana HO merupakan kedua kelompok memiliki varians yang sama, HI itu kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Tadi nilainya lebih besar dari 0,05, jadi kedua kelompok memiliki varians yang sama. Sehingga penafsiran output independent sample t-test berpedoman pada nilai equal variance assumed. Baik, nilai equal variance assume-nya, nilai sig-nya itu 0,022. Yang dimana kriterianya jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HI ditolak. Yang dimana HO ialah kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama dan HI kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Karena 0,022 ini lebih kecil dari 0,05, maka kedua kelompok memiliki nilai yang berbeda. Seperti itu. Jadi HI diterima dan HO ditolak. Mengapa bisa hasil akhirnya mengapa bisa seperti ini? Kalau menurut saya, kalau kita berpikir secara logis, anak yang mengikuti les dengan rajin, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, akan otomatis mendapat nilai yang lebih tinggi daripada anak yang langsung mengikuti ujian tanpa bimbingan dulu sebelumnya. Jadi otomatis juga nilai dari kedua kelompok ini berbeda karena yang satu itu mengikuti praktikum dengan rajin, yang satunya lagi tidak mengikuti praktikum dengan rajin. Seperti itu. Kira-kira untuk yang independen. Lalu kita lihat lagi di soal selanjutnya. Kita disuruh mencari pengujian, lakukan pengujian paired t-test. Ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang, dan setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Petunjuknya di sini, buka data latihan paired t-test untuk menyelesaikan soal C. Baik, kita buka. Datanya yang paired t-test. Di sini sudah terlihat datanya. Desimalnya kita nolin aja.
Baik. Oh ya, saya akan membacakan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk di penalty test ini, hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, H1 ada perbedaan sebelum dan sesudah. Baik, kita langsung ke analisisnya. Ya, di dalam pengujian PRT test ini juga ada kriteria yang harus diikuti. Kita bacakan kriterianya setelah hasil outputnya keluar nanti. Di sini yang pertama, kita masuk ke menu Analyze, kita pilih yang Compare Means, kita pilih yang Parent Sample Test. Lalu berat sebelum kita masukin ke variabel 1 dan berat sesudah kita masukin ke variabel 2. Kita oke. Oke, di sini hasil outputnya sudah ada. Baik. Tabel pertama yaitu ada parent sample statistik. Di sini jumlah rata-rata dari kedua variabel itu berbeda secara deskriptif. Untuk berat sebelum jumlah rata-ratanya itu 66,81 dan berat sudahnya 61,94 dengan jumlah sampel sama-sama 16 orang. Lalu untuk nilai standar deviasinya yang variabel 1 itu 6,656, variabel 2 6,403. Lalu kita masuk ke table parent samples correlation. Nilai korelasinya sebesar 0,899 dengan nilai sig 0,000. Karena nilai sig-nya itu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05, jadi kira-kira seperti apa kriterianya dan seperti apa hipotesisnya? Kita akan bacakan kriterianya. Untuk di parent sample test ini, jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diberi obat. Namun jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi obat. Di sini nilai sig-nya itu kan 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diberi obat, atau HO ditolak dan HI diterima. Yang dimana HO merupakan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, HI ada perbedaan sebelum dan sesudah. Mengapa demikian? Karena bisa jadi obat yang diberikan kepada relawan ini memiliki efek yang bagus di tubuh relawan, sehingga adanya penurunan berat badan yang terjadi di tubuh relawan antara sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Seperti itu. Untuk yang parent sample di tes. Kita kembali ke soal. Yang selanjutnya kita diminta untuk melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Soalnya di sini akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Di sini juga sudah diberikan penguji hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Lalu untuk H1, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Untuk petunjuknya di sini, kita disuruh buka data Excel, data uji ANOVA satu arah. Baik, kita buka datanya, kita ke SPSS-nya. Kita buka yang one way ANOVA ya.
Ini, one way ANOVA. Open. Oke. Baik, di sini sudah terlihat datanya. Ini untuk desimalnya kita nolin dulu aja. Oke, sudah. Kita langsung masuk ke menu Analyze. Kita pilih yang Compare Means, kita pilih yang One Way ANOVA. Lalu untuk variabel tekanan darah, kita masukin ke dependent list, dan variabel kelompok pasien kita masukin ke faktor. Kita pilih post hoc. Di sini kita checklist yang equivariance resumnya, kita checklist yang Bonferroni sama yang 2K. Lalu kita continue, kita pilih options. Di statistik ini kita checklist yang deskriptif sama homogeneity of variance test. Kita continue, kita oke. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat. Kita ganti share. Baik, di sini hasil outputnya untuk tabel yang pertama, di tabel deskriptif, jumlah sampelnya itu ada 7 dari data yang kita analisis ini. Nilai rata-ratanya itu yang pertama 125,00, yang kedua 125,00 juga, yang ketiga 152,14. Nah, di sini untuk yang apa namanya? Ini nih kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 itu obat X, kelompok 2 itu obat Y, dan kelompok 3 itu obat Z. X, Y, Z ya. Di sini bisa terlihat kalau rata-rata yang paling tinggi itu ada di variabel yang ketiga ini. Rata-ratanya 152,14. Dari sini berbeda ya rata-ratanya dari variabel 1, 2 dan variabel 2, 3 dan 1, 3. Jadi variabel 1 sama 3 itu beda, dan variabel 2 sama 3 itu juga beda secara deskriptif. Lalu kita masuk ke tabel homogeneity of variance. Di sini diperoleh nilai Levens statistik sebesar 0,352 dengan nilai sig 0,708. Karena 0,708 ini lebih besar dari 0,05, maka ketiga obat tersebut memiliki varian yang homogen atau yang sama. Jadi memiliki varian yang sama karena lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil memiliki varian berbeda. Jadi ketiga obat ini, obat X, obat Y, dan obat Z itu memiliki varian yang homogen atau sama. Lalu kita masuk ke tabel ANOVA. Di sini kriterianya untuk melakukan ANOVA one way ini, jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Namun jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya itu tidak sama. Seperti itu. Di sini kita lihat nilainya itu, nilai sig-nya itu 0,01, yang dimana lebih
yang dimana lebih kecil dari 0,05. 0,01 lebih kecil dari 0,05. Jadi rata-rata nya itu tidak sama atau berbeda. Untuk yang tabel ANOVA, rata-rata ini rata-rata datanya itu tidak sama atau berbeda. Lalu kita lihat di post hoc test table multiple comparisons. Di sini perbedaan rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 itu 0,000. Karena memang tadi kita lihat di tabel yang pertama, tabel deskriptif yang pertama, variabel 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan rata-ratanya, sama. Lalu kita lihat yang variabel 1 dan variabel 3. Dia memiliki perbedaan rata-rata minus 27,143. Dan bisa kita perhatikan bahwa setiap variabel 1 dan variabel 3, lalu variabel 2 dan variabel 3, variabel 3, variabel 2, variabel 3, variabel 1, semuanya bertanda bintang, yang berarti variabel memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Karena memang perbedaan rata-ratanya jauh, jadi semuanya itu ada tanda bintangnya gitu. Lalu kita lihat di sini, variabel 3 sama variabel 1 bedanya 27,143, ada tanda bintangnya juga. Lalu untuk variabel 3 dan variabel 2, 27,143 ada tanda bintangnya juga, seperti itu. Tabel yang terakhir, homogeneous subset. Di sini variabel 1 dan variabel 2 berada pada subset 1. Tandanya rata-rata kedua obat tersebut tidak memiliki perbedaan. Jadi obat X dan obat Y itu tidak ada perbedaan ya rata-ratanya karena berada di subset yang sama. Lalu kita lihat variabel 3 ini dia berada di subset yang kedua. Artinya rata-rata yang dimiliki oleh obat Z ini memiliki perbedaan seperti itu. Lalu apa hipotesis yang terbukti dari analisis ini, yaitu varians dari data di atas adalah sama atau homogen. Karena nilainya itu lebih besar ya dari 0,05. Jadi variasinya sama atau homogen. Lalu juga obat X dan rata-rata tekanan darah orang minum obat X, Y, dan Z adalah berbeda karena nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari tabel ANOVA-nya, kan nilai signya itu kan 0,01. Dia lebih kecil dari 0,05. Jadi dia itu memiliki rata-rata, jadi hipotesisnya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah berbeda. Karena nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Atau bisa kita pakai hipotesisnya HI diterima dan HO ditolak. Yang mana HI itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu tidak sama atau berbeda. Dan H0 itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu adalah sama. Kurang lebih seperti itu untuk yang one way ANOVA. Sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Disuruh apa lagi di soalnya? Oh ini. Lakukan pengujian ANOVA 2 arah, two-way ANOVA. Penelitian ini ingin melihat pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai
ujian statistik bisnis. Gender 1 di sini keterangannya, gender 1 untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan, lalu pendidikan itu 1, SMP itu 2, dan 3 untuk S1, seperti itu. Kita diminta untuk interpretasikan statistik deskriptifnya, varian antara kelompok sama atau tidak, corrected modelnya jelaskan, gender pengaruhnya bagaimana, pendidikan pengaruhnya bagaimana, gender pendidikan bagaimana, jelaskan. Di sini petunjuknya, buka data Excel, data uji ANOVA 2 arah atau 2 ANOVA untuk menyelesaikan soal E pada program SPSS. Kita buka dulu. Ini ya, 2 ANOVA. Ini sudah terlihat datanya. Di desimalnya kita nolin aja. Baik, di sini gender sama pendidikannya berarti harus kita kasih value dulu ya. Di sini gender 1 untuk laki-laki. 2 untuk perempuan. Lalu ini pendidikan. 1 itu SMP. 2 itu SMA. 3 itu S1. Baik. Sudah. Kita langsung ke data view. Kita buka menu analyze. Kita pilih yang general, linear model, kita pilih yang univariate. Untuk yang ujian, kita masukin ke dependent variable, lalu gender dan pendidikan kita masukin ke fixed factor. Sudah, kita pilih plot. Yang gender masukin ke horizontal axis, yang pendidikan kita masukin ke straight line. Kita add. Continue. Lalu kita masuk ke menu post hoc. Di post hoc, variabel pendidikannya kita pindahin ke post hoc-nya. Lalu di equal varian assume, kita checklist yang Bonferroni sama Tuki. Kita continue. Masuk ke option. Variabel gender, terus pendidikan, gender dan pendidikan, kita masukin ke display. Lalu untuk display-nya sendiri kita checklist yang statistik deskriptif sama yang homogeneity test. Continue. Oke. Sebentar ya teman-teman. Lagi loading hasil outputnya. Oke, sudah ada. Nah, ini dia nih. Yang ANOVA 2 ANOVA 2 arah. Yang pertama, di table between subjects factor. Untuk tadi kan gender 1 itu laki-laki, 2 perempuan, pendidikan 1 SMP, 2 SMA, 3 S1. Di sini terlihat jumlah sampel dari masing-masing variabel.
Jadi untuk yang gender laki-laki itu jumlah sampel 18, gender perempuan itu jumlah sampel 22, yang berpendidikan SMP itu 8, berpendidikan SMA itu 20, berpendidikan S1 itu 12. Lalu di sini ada tabel deskriptif statistik. Terlihat rata-ratanya. Yang pertama kita analisis untuk gender laki-laki yang berpendidikan SMP. Nilai rata-ratanya 32,43. Lalu yang berpendidikan SMA itu nilai rata-ratanya 46,60. Berpendidikan S1 77,83. Lalu di sini ada yang gendernya perempuan. Total rata-ratanya itu 68,00, SMA itu rata-ratanya 65,13, S1 69,67. Kalau kita perhatikan di sini, jumlah rata-rata dari masing-masing variabel semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi nilai rata-ratanya. Jadi di sini gender laki-laki dia berpendidikan SMP, nilai rata-rata itu 32,43. Nah, pas dia berpendidikan S1, nilai rata-rata itu jadi 77,83. Begitupun dengan variabel gender perempuan ya. Begitupun dengan gender perempuan, nilai rata-rata perempuan berpendidikan SMP itu 68,00 dan berpendidikan S1 itu 69,67. Semakin tinggi jika pendidikannya semakin tinggi juga. Lalu kita masuk ke table 11 test of equality of error variance. Tabel ini berguna untuk mengetahui apakah varian dari variabel terikat adalah sama. Di sini ketentuannya, jika nilai C-nya itu lebih besar dari 0,05, maka varian variabel ujian adalah sama atau homogen. Namun jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya varian variabel ujian itu tidak sama atau heterogen. Kita lihat. Data di sini memiliki nilai signifikan 0,527 yang dimana lebih besar dari 0,05. Jadi varian variabel ujian adalah sama. Lalu kita lanjut masuk ke tabel test of between subjects effect. Di sini ada kriteria juga yang harus diikuti. Jadi jika nilai SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atau berpengaruh hasil ujian siswa berdasarkan variabel faktornya tadi. Lalu jika nilai SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau tidak berpengaruh hasil ujian siswa dengan variabel faktor tadi. Di sini kita lihat, kita analisis satu persatu. Kita lihat yang corrected model. Khusus yang corrected model ini syaratnya jika nilai SIG-nya itu di bawah 0,05, maka data tersebut valid. Khusus yang corrected model ini. Jika di bawah 0,05, maka data tersebut valid. Kita lihat di sini nilai SIG-nya 0,00. 0,000 yang dimana di bawah 0,05. Jadi kita bisa simpulkan bahwa data yang tertera di sini itu semuanya valid. Lalu kita lihat untuk yang gender pendidikan, gender dan pendidikan. Di sini nilai gender, nilai pendidikan, nilai gender dan pendidikan semuanya itu lebih kecil dari 0,05. Kita lihat. Nilai gender itu 0,05. Nilai pendidikan itu 0,000. Nilai gender dan pendidikan itu 0,03.
sesuai kriteria yang tadi sudah saya ucapkan tadi, bahwa jika nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05, maka data di sini itu berpengaruh dengan variabel faktor. Apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh itu variabel ujian berpengaruh dengan variabel faktornya tadi. Faktornya tadi itu SMP, SMA, dan S1. Gitu. Jadi, semakin tinggi pendidikan akan berpengaruh terhadap nilai rata-rata yang dihasilkan. Nilai rata-rata laki-laki SMP, ini ya, kita bisa lihat, itu akan berbeda dengan nilai laki-laki S1. Mengapa? Karena pendidikan itu mempengaruhi nilai ujian statistik bisnis. Seperti itu. Maaf, maksud saya karena pendidikan itu mempengaruhi nilai ujian statistik bisnis. Jadi, kalau ditanya mengapa hasil data ini menunjukkan ada perbedaan atau berpengaruh, karena memang variabel pendidikan, gender, dan juga gender pendidikan ini berpengaruh pada hasil ujian statistik bisnis tadi. Gitu. Mengapa berpengaruh? Yang kalau kita pikir secara logis, memang semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi juga pengetahuan seperti itu. Jadi pengetahuan laki-laki yang berpendidikan SMP jelas akan berbeda dengan pengetahuan laki-laki yang berpendidikan S1. Jadi ketika diuji nilai mereka pun akan berbeda seperti itu. Jadi akan lebih tinggi yang jenjang pendidikannya itu juga lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan yang test of between subject effect. Lalu kita masuk ke tabel post hoc-nya. Ini sama seperti yang one way tadi ya. Kita lihat variabel SMP dan SMA memiliki perbedaan minus 23,63, lalu variabel SMP dan S1 memiliki perbedaan rata-rata minus 36,88. Di sini semuanya itu datanya itu ada tanda bintangnya. Mengapa berbintang semua? Karena memang nilai rata-rata pendidikan SMP, SMA, dan S1 itu semua berbeda sangat signifikan. Bisa kita lihat dari table test of between-nya ini. Kita bisa lihat dari sini. Nilainya semua itu berbeda karena nilai SIG-nya itu lebih kecil semua dari 0,5. Jadi karena di tabel ini itu nilai SIG-nya itu untuk yang gender pendidikan itu semua di bawah 0,05 ya, atau lebih kecil ya dari 0,5. Jadi di tabel multiple-nya ini semua bertanda bintang karena memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Seperti itu. Tadi jadi alasannya apakah pendidikan itu berpengaruh? Iya, jelas berpengaruh karena memang semakin tinggi pendidikan akan semakin luas pengetahuan juga seperti itu. Jadi laki-laki gender nih, laki-laki yang berpendidikan SMP itu akan jauh di bawah dengan laki-laki yang berpendidikan S1 untuk tingkat pengetahuannya seperti itu. Kita masuk ke table homogeneous subset. Di sini ketiga variabel berada di subset yang berbeda-beda. Tandanya ketiga nilai ujian tersebut rata-ratanya berbeda. Jadi memang tergantung dengan tingkat pendidikannya. Di soal tadi dijelaskan ya, penelitian ini ingin melihat pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Pengaruh gender dan pendidikan
itu terhadap nilai ujian statistik bisnis ternyata cukup signifikan. Dilihat dari tabel homogeneous subset, ketiga variabel ini berada di subset yang berbeda-beda, itu pertama. Lalu kita lihat dari tabel multiple-nya ini, semua bertanda bintang. Kenapa bertanda bintang? Karena memang di tabel test of between ini semua nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 untuk yang variabel gender dan pendidikan. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari 3 tabel. Yang pertama itu test of between, lalu tabel multiple, lalu tabel homogeneous subset. Berada di 3 subset yang berbeda-beda. Seperti itu. Lalu kita diminta untuk menguji apa lagi nih? Oke. Pengujian pada data kuesioner. Data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Di sini kita disuruh buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Baik, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer dan interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Baik, kita ke SPSS-nya. Kita buka data primer ya. Ini pertemuan 6 ya. Oke. Oke, di sini udah ada datanya. Jadi di sini sebelum kita mulai analisis, saya akan jelaskan dulu apa maksud dari B01 sampai B06 dan M01 sampai M05 lalu W01 sampai W07. Jadi di sini kita memiliki 3 variabel. Yang pertama itu kemandirian belajar, yang kedua itu motivasi berprestasi, dan yang ketiga praktikum, proses praktikum. Biar lebih jelasnya kita lihat di sini deh. Sebentar ya, kita lihat di sini. Oke. Untuk jelasnya kita lihat di sini. Di data Word, kita di sini ingin menganalisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi. Jadi yang B01 sampai B06 itu merupakan kode untuk variabel kemandirian belajar. Lalu untuk yang M itu kode untuk variabel motivasi berprestasi, dan yang W itu kode untuk variabel prestasi praktikum. Di sini kita punya variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ini merupakan independent variable. Lalu yang prestasi praktikum ini dependent variable.
Ada X1, X2, dan Y. Kita di sini memiliki 3 variabel yang ingin dianalisis. Lalu kita juga ingin melakukan penelitian apakah data yang kita analisis ini valid atau tidak. Juga kita ingin melihat apakah data yang kita analisis ini atau pernyataan yang ada di data kuesioner kita ini, semua pernyataan itu reliable atau tidak. Kita akan melihat pada aplikasi software SPSS. Sebelum itu, saya juga ingin menjelaskan mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan uji data kuesioner primer ini. Sebentar. Jadi di sini untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak, kita mengacu atau berpatokan pada nilai corrected item total correlation. Jika nilai corrected item correlation itu lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Lalu kita ingin menguji apakah item pernyataan data kuesioner kita itu reliable atau tidak. Kita berpatokan pada nilai Cronbach alpha. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,6, maka item pernyataan tersebut reliable. Kita langsung masuk ke software SPSS-nya. Ini ada B01, 02, 03, seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa ini kode untuk masing-masing variabel. Yang pertama kita lakukan, kita ke ini desimalnya dirubah jadi 0 semua aja. Oke, desimalnya 0 semua. Sudah. Kita langsung masuk ke data view. Kita pilih. Oke, sebelum itu kita ubah variabelnya dulu di sini. Variabelnya kita ubah apa? Saya lupa menunjukkan value-nya di data questionnaire ini. Jadi di sini untuk value variabelnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Seperti itu. Kita ubah di SPSS-nya. 1 sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. 3 netral. 4 setuju. 5 sangat setuju. Oke. Kita copy paste. Kita nggak ngetik satu-satu. Oke, sip. Baik, di sini kita langkah pertamanya kita ke menu transform. Kita pilih yang compute variable. Di compute variable ini target variabelnya kita masukin total B.
Oke. Lalu yang kita masukin itu kita masukin variabel B-nya semua, kita masukin ya sampai B06. Sip. Sudah seperti ini. Kita oke. Kita lihat di SPSS-nya. Sebentar. Oke. Ini di sini ada ya. Terlihat total B. Tandanya total variabel B. Seperti itu. Lalu kita ulangi hal yang sama untuk variabel selanjutnya, variabel M. Jadi di sini kita tulis total M. Kita masukin M01 sampai M05. Oke. Sampai M05. Seperti ini ya. Oke. Ini kita lihat. Oke, ada total M-nya. Lalu kita lihat yang kita lakukan hal yang sama untuk variabel W-nya. Ini ya, W01. Tambah W02. Tambah W03. Ditambah W64. W-nya 7. Sip. Kita oke, ini ada ya. Total W. Sudah ada. Setelah seperti ini, kita pilih menu analyze. Kita pilih yang deskriptif statistik. Kita pilih yang frekuensi. Kita masukin semua variabel kecuali variabel nama. Oke. Kita pilih yang statistik. Sentral tendensinya kita pilih yang mean, median, modus, sama sum. Untuk yang percentile value-nya enggak, karena di sini kita bukan mau mencari percentile value. Di sini checklist yang standar deviation, minimum, maksimum, sama variance. Kita continue. Kita oke. Saya stop share, kita lihat langsung outputnya. Oke, di sini di table frekuensi, bagian frekuensi, table statistik, di sini ada jumlah sampel
dari variabel gender sampai ke variabel W07. Semua total memang saya. Semua jumlahnya itu 171. Jumlah sampelnya semua sama, 171. Di sini misinya 0 bertanda jumlah sampelnya itu tidak ada yang kurang, jadi semua terhitung. Terus di sini ada nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, nilai yang paling banyak keluar. Untuk nilai rata-rata variabel B 3,70, variabel B024,13, B033,46 sampai seterusnya. Nilai rata-rata dari variabel W07 dan 3 total W, seperti itu. Lalu di tabel frekuensi ini, tabel statistik ini juga dipecah lagi menjadi variabel masing-masing. Di sini ada variabel gender, kelas B01 sampai B07, B06, lalu M01 sampai M05, W01 sampai W07, semua ada di sini. Jadi, tadi gunanya kita mengubah value-nya supaya di sini tuh kita bisa tahu untuk variabel W ini atau prestasi praktikum yang sangat tidak setuju itu frekuensi itu ada 7. Di variabel prestasi praktikum yang tidak setuju itu frekuensinya ada 28, totalnya 171. Seperti itu sampai semua variabel, begitupun juga dengan yang B01. Tuh kita ingin menguji apakah pernyataan yang ada pada kuesioner kita itu valid atau tidak. Kan? Valid atau tidak. Untuk melihatnya, di sini sebentar, agak loading. Dulu. Kita mau menguji ya tadi apakah data tersebut reliable dan juga valid gitu kan. Kita ke SPSS-nya. Kita ke menu Analyze. Kita ke Regression. Lalu kita ke Linear. Untuk yang dependent variabel kita masukin yang presensi praktikum, berarti total W. Oke, maaf. Sebelumnya di sini kita ubah dulu ya labelnya. Yang total B, W, dan B, M, dan W. Untuk yang B itu kemandirian belajar. Total M itu
berprestasi, itu prestasi praktikum. Prestasi praktikum. Oke. Kita ulang ya, masuk ke menu analyze, kita pilih yang regression, kita pilih yang linear, lalu untuk yang dependent itu kita masukin variabel prestasi praktikum. Lalu untuk yang dependent kita masukin kemandirian belajar di independen sama motivasi berprestasi. Oke. Kita ke statistik. Kita checklist yang collinearity diagnostics. Terus kita continue. Kita pilih yang plots. Kolom Y kita masukin sheet. Kolom X kita masukin spread. Intinya. Di step kita checklist. Di bagian residual ada unstandard. Continue. Lalu oke. Sebentar. Total outputnya belum keluar. Kita tunggu dulu. Oke. Kita ke expected value. Jadi kita ingin menguji kevalidan sebuah data ya. Yang tadi barusan saya lakukan itu untuk uji asumsi klasik. Apakah data tersebut normal atau tidak? Jadi untuk yang ini, sebentar saya share. Untuk data yang uji asumsi klasik ini, yang tadi saya kasih langkah-langkahnya. Sekarang kita untuk melihat apakah data tersebut valid atau tidak. Jadi di sini kita ke analyze, kita ke scale, terus reliability. Nanti kita ulang langkahnya, kita ulang. Ini untuk menguji apakah data tersebut valid atau tidak gitu ya. Ke reliability analysis. Kita pilih variabel kemandirian belajar. Yang ini ya. Kode B. Kita ke statistik. Kita pilih yang descriptive for item, scale if item delete. Lalu kita ke continue. Oke.
kita lanjutin untuk ini. Di sini hasil outputnya udah ada. Sekarang kita lanjutin untuk yang variabel M-nya. Kita analisis, kita ke scale. Oh, sorry. Kita masukin yang M01, 05. Kita lakukan hal yang sama, ini udah, kita continue, kita oke. Masih sama. Kita lanjut ke yang variabel W-nya. Kita pilih yang variabel W sekarang. Oke. Ya udah, continue. Oke. Di sini rules-nya untuk menguji kevaliditas sebuah data, kita melihat table corrected item total correlation. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,3, maka item tersebut valid. Seperti itu. Jadi ini di sini tadi kan kita nyari 3 variabel ya. Yang pertama ada variabel B, M, dan W. Kita lihat untuk variabel B, nilai corrected item total correlation-nya semua di atas 0,3. Jadi data tersebut dikatakan valid. Atau pernyataan yang ada pada kuesioner yang kita miliki tadi, itu semua pernyataan itu valid karena nilai corrected item total correlation-nya menunjukkan nilai di atas 0,3. Seperti itu. Sesuai dengan ketentuan tadinya di sini. Sekarang kita lihat apakah variabel yang lainnya juga valid. Kita lihat yang variabel M, nilai corrected item total correlation-nya juga semua di atas 0,3. Jadi dikatakan bahwa pernyataan yang ada pada data kuesioner kita itu semua valid. Kita lihat yang variabel W, juga nilai corrected item total correlation itu semua di atas 0,3, jadi valid. Lalu kita lihat, dia kan sudah valid. Kita lihat apakah dia reliable atau tidak. Kita lihat dulu yang variabel W dengan melihat nilai Cronbach alpha pada table reliability statistik. Jika nilai di atas 0,6, maka data tersebut reliable. Di sini variabel W itu nilai Cronbach alpha-nya 0,778, jadi dia di atas 0,6. Bisa dikatakan bahwa pernyataan yang ada pada data kuesioner semua reliable. Lalu kita lihat variabel M juga nilainya 0,818 di atas 0,6. Jadi variabel motivasi berprestasi itu pernyataan yang ada pada variabel motivasi berprestasi itu semua reliable. Lalu pernyataan yang ada pada kemandirian belajar apakah reliable? Ya, dia reliable karena nilai Cronbach alpha-nya 0,767. Oke, sekarang kita melakukan uji asumsi klasik yang tadi sudah saya lakukan terlebih dahulu. Jadi saya melakukan uji asumsi klasik dulu, baru
pengujian data kuesioner, tapi nanti pengujian asumsi klasiknya kita ulang langkah-langkahnya. Di sini pengujian asumsi klasik diminta bagaimana hasil dari uji normalitas, hasil dari uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonialitas. Untuk yang ini, kita langsung ke SPSS-nya, masih menggunakan data yang sama ya. Oke. Variabelnya sudah diisi, value-nya sudah diisi. Kita ke analyze. Ini untuk uji asumsi klasik yang tadi saya terlewat ya. Yang sebelumnya ini, yang sebelumnya saya bahas itu menguji apakah data questionnaire ini valid dan reliable atau tidak. Sekarang kita melakukan uji asumsi klasik untuk melihat uji normalitas, heteroskedastisitas, dan melakukan uji multikolonialitas. Di sini kita langsung masuk ke menu analyze, kita pilih yang regression, pilih yang linear, oke, ya. Di sini sudah benar. Tadi kita masukin yang prestasi praktikumnya, lalu kita masukin yang motivasi berprestasinya. Terus kita lihat statistiknya, checklist yang collinearity sudah. Kita continue. Ini kita ke plots. Yang kolomnya kita masukin spreadsheet, yang kolom Z kita masukin spread. Lalu kita continue, lalu di save kita pilih yang ini ya, unstandard yang tadi saya sudah lakukan sebelumnya. Lalu kita continue, lalu kita oke. Sebenarnya pada saya share screen dulu. Jadi di sini sebenarnya kita sudah bisa melakukan uji asumsi klasik, tapi kita belum bisa melakukan uji normalitas. Jadi supaya kita bacakan hasil outputnya sekaligus, kita langsung aja melakukan uji normalitas. Kita masukin datanya, jadi nanti kita melakukan analisis outputnya bersama-sama. Untuk melakukan uji normalitas, langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk ke menu Analyze, kita pilih yang non-parametric test, kita pilih yang Legacy Dialogues, kita pilih yang One Sample KS. Di sini kita masukin yang, ini tadi ada dua, kita masukin yang pertama aja, unstandard yang pertama, seperti ini. Lalu kita oke. Di soal diminta kita melakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolonialitas. Baik, kita lihat di hasil outputnya. Yang pertama, uji normalitas. Kriteria yang digunakan di uji normalitas ini, jika nilai sigma itu lebih kecil dari 5% atau 0,05 dikatakan tidak normal. Namun jika nilai sigma itu lebih besar dari 5% atau 0,5, dikatakan normal. Kita lihat di sini nilai sigma itu 0,74. 0,74 itu di atas 0,05. Jadi data tersebut dikatakan normal. Normal itu maksudnya seperti apa? Normal itu memiliki distribusi yang normal. Jadi data kuesioner pertanyaan kita itu memiliki distribusi yang normal.
Lalu kita ingin menguji heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas, kita lihat di gambar scatter plot ini ya, yang chart. Di bagian chart yang scatter plot, jadi sebenarnya kita bisa menganalisis apakah data yang kita miliki itu memiliki masalah hetero atau tidak. Seperti itu. Jadi kita bisa menganalisisnya dengan cara melihat apakah titik-titik atau bulat-bulat yang ada pada gambar scatter plot ini tumpuk-tumpukan atau saling berpisah. Kalau menurut pendapat saya, bulat-bulat yang ada pada scatter plot ini, dia itu tidak saling bertumpuk, gitu. Jadi dia berpencar, misal walaupun di bagian-bagian tertentu dia dempet, tapi dia itu masih bisa dikatakan kalau gambar ini terarah dan tidak saling tumpuk-tumpukan atau tindih-tindihan. Tidak ada yang tumpukan atau tindihan, cuman agak dempet aja ya, agak dempet gitu. Jadi dari tabel scatter plot ini kita bisa asumsikan bahwa gambarnya ini menyebar. Kalau menyebar, dia tidak homo atau tidak ada masalah hetero. Seperti itu. Tapi kalau dia tumpuk-tumpukan, itu dia homo dan ada masalah hetero. Karena karena gambar bulat-bulat di sini itu semua berpisah, tidak ada tindih-tindihan, jadi disebut tidak memiliki masalah hetero, no homo, seperti itu. Lalu untuk melihat atau melakukan uji multikolonialitas, kita lihat pada tabel coefficient. Ini ya, pada tabel ini di tabel coefficient ini kita harus lihat di kolom tolerance dan PIV. Jadi nilai yang ada pada tabel PIV ini, pada kolom PIV ini harus kurang dari 10. Seperti itu. Dan nilai yang ada pada kolom tolerance harus lebih dari 0,01. Jadi di kolom PIV itu harus kurang dari 10 dan lebih dari 0,01. Seperti itu. Kita lihat di sini. Tabel tolerance, variabel kemandirian belajar yang motivasi berprestasi ya, variabel B. Di sini nilainya di kolom tolerance dua-duanya 0,789, yang dimana lebih dari 0,01. Apakah dia bisa dikatakan tidak ada masalah multicol? Belum tentu. Kita lihat dulu di kolom PIV-nya. Di kolom PIV-nya ini ketentuannya harus kurang dari 10. Kita lihat apakah dia kurang dari 10? Iya, dia kurang dari 10 karena hanya sebesar 1,2. Jadi bisa kita simpulkan data tersebut atau data kuesioner yang kita miliki tidak memiliki masalah multicol. Seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Untuk akhir, untuk memastikan kita lihat lagi apakah semua soal sudah kita jawab atau belum.
Soal pertama, melakukan pengujian statistik deskriptif sudah kita lakukan dengan data Excel. Lalu soal kedua, data latihan one sample to test juga sudah kita lakukan. Lalu yang soal kedua, independent test juga sudah kita lakukan dengan data latihan independent test. Yang ketiga, parity test sudah kita lakukan dengan data latihan parity test. Lalu uji ANOVA satu arah dan dua arah juga sudah kita lakukan. Lalu ini data kuesioner barusan sudah kita lakukan. Untuk memastikannya kembali, kita lihat di hasil outputnya. Kita lihat dari yang pertama ya. Baik, ini untuk yang statistik deskriptif frekuensi, statistik deskriptif yang deskriptif itu yang ini. Sudah nomor 1. Lalu one sample t-test sudah ada hasil outputnya. Lalu independent sample t-test sudah ada hasilnya, sudah kita analisis. Lalu paired sample t-test sudah kita analisis juga. Lalu uji ANOVA one way sudah kita analisis juga. Lalu uji ANOVA two way sudah kita analisis juga sampai ke tabel homogeneous setnya. Lalu data kuesioner primer statistik deskriptifnya sudah kita analisis juga semua variabel sampai variabel W. Lalu ini yang untuk menguji sebentar. Oke, ini untuk yang menguji apakah data tersebut reliable dan valid atau tidak data kuesioner. Ya, ini sudah kita analisis semuanya dan terbukti valid dan reliable dari masing-masing variabel. Lalu melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolonialitas. Ini untuk uji normalitas, ini untuk uji heteroskedastisitas, dan ini untuk uji multikolonialitas. Baik, jadi semua soal sudah kita jawab, insya Allah. Soal UTS sudah kita jawab semua di sini. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.